أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وآدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, petunjuknya, perlindungannya. Dengannya kita bisa melakukan ketaatan dengan mudah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh yang terbaik dalam menjalankan kehidupan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan masa depan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk masa depannya, yaitu negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Allah memperhatikan diri kita semua, maka perhatikan perkara ini. Maka dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjalankan bersama keluarga, terkadang terjadi fenomena di mana ketika dorongan, tekanan terjadi, di mana seorang laki-laki ditekan untuk melakukan sesuatu, mereka harus memperhatikan istrinya atas nama cinta. Tapi terkadang kita tidak mengatasnamakan cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang berbahaya. Munculnya semua hal yang harus dilakukan oleh suami untuk lembut kepada istrinya, semua diatasnamakan atas nama cinta. Namun cintanya tidak dilandasi dengan karena Allah. Maka penyelewengan besar yang terjadi. Lalu harusnya bagaimana? Sebagai seorang suami, padahal Allah akan mempertanggungjawabkan setiap laki-laki yang mereka menjadi pemimpin di situ. Ketika dipertanggungjawabkan, keluarganya masing-masing memikirkan dirinya. Mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya keluarga, masing-masing memikirkan nasibnya di saat itu. Makanya ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat ini gak pernah usang. Nasihat ini akan terus berjalan untuk kebaikan kita semua. Di mana Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, kepada siapakah aku menikahkan putriku?
dikatakan kepada seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dilandasi dengan rasa takut kepada Allah. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, hasilnya apa? Kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Memuliakan dalam koridor agama, tidak memuliakan dalam koridor hawa nafsu. Kalau dia tidak menyukainya, maka dia tidak akan pernah mendoliminya. Tidak mendoliminya. Perhatikan ini. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam kalian bermuamalah kepada wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Pertamanya udah jelas arahnya kemana. Yang dimaksud ketakwaan di sini dalam bermuamalah suami terhadap istri dan keluarganya. Maka dikatakan kalian mengambilnya dengan amanat dari Allah. Amanat. Maka suatu hal yang sangat disayangkan ketika kita kemudian mulai mentaati apa kata istri karena atas landasan cinta, namun kita mengkhianati amanat itu. Amanat yang Allah amanatkan kepada kita untuk bermuamalah dengan baik karena Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Semua baliknya udah jelas. Kalian menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya dengan kalimatillah. Maka kemudian Allah mengatakan ada perjanjian amanat yang kuat luar biasa ketika Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat antara ikrar seorang suami dengan istrinya, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih mengatasnamakan cinta, kemudian mulai takut terhadap istri ketika terjadi penekanan. Kalau saya nggak dicintai bagaimana? Kita lupa kita punya perjanjian sama Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harusnya kita fahami dan ingat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6, ketika Allah perintahkan para suami bagaimana mereka harus menjadi pemimpin yang benar supaya mereka tidak condong. Mulai munculnya bisikan setan untuk mengatakan kalau istrimu sudah tidak cinta, kamu ditinggalkan, kamu mau sama siapa? Hati-hati, karena ingat berapa banyak pikiran-pikiran ketakutan yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Karena setan akan selalu memasukkan rasa takut ke dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ketika Allah mengatakan ini, langsung Allah mengancam efeknya. Allah berikan hasilnya kalau menghilafi, kalau nyeleweng. Nyelewengnya sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, selamatkan diri kalian. Siapa yang harus bertakwa duluan di sini? Suaminya. Allah mengatakan selamatkan diri kalian, kemudian baru keluarga kalian. Makanya Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina. Suaminya di mana di akhir itu? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita kepingin menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, kita harus bertakwa dulu. Karena mustahil orang yang kemudian menjadi pemimpin yang benar kalau kemudian mereka tidak mulai dari dirinya. Maka Allah mengatakan kepada para suami, qu anfusakum, selamatkan diri kalian, wa ahlikum, baru menyelamatkan keluarga. Ketika Allah kemudian mengancam dengan mengatakan waquduhan nasu wal hijarah, Allah mengatakan ini bukan hal yang kemudian kita hanya perlu dengar. Tidak, ini merupakan ancaman yang serius ketika Allah mengatakan ingat
bahan bakarnya batu dan manusia, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya tuh ada malaikat yang keras, malaikat penjaga yang kasar. Maka kenapa mereka melakukan itu atas taat sama Allah? La ya'sunallaha ma amarahum, mereka nggak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka langsung melakukan terhadap apa yang Allah perintahkan. Artinya kalau kita menghilafi ini dan kita masuk ke dalamnya, tidak ada satu malaikat pun yang kasihan sama kita. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi, karena semua adalah perintah. Maka sama, kalau kita mau nyelamatin keluarga kita, kasih sayang yang sebenarnya adalah di mana kita nyelamatin agama mereka. Bukan menyelamatkan dengan memberikan dunia dan seisinya lah, tapi selamatin agama mereka. Nanti ada kata-kata yang membuat kita terbelalak, di mana ketika masing-masing memikirkan nasibnya, tidak ada yang peduli walaupun dulu kita berkorban atas nama mereka. Paham sih? Berangkat dari semua ini, insya Allah pembahasan kita adalah bahayanya membiarkan istri berbuat keji. Ini berkaitan dengan seorang suami yang takut terhadap istrinya dalam perkara kemaksiatan, dan masuk di dalamnya dayuth, seseorang yang kemudian mereka tidak ada rasa cemburu. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana terjadi dan apa efeknya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Dahabi menukil dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3. Allah SWT berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pertama yang dinukil adalah tentang perkara zina. Dikatakan, ya, seorang laki-laki yang berzina tidak akan pernah menikahi kecuali wanita berzina atau musyrikah, ya, wanita musyrikah. Dan seorang wanita pezina tidak akan pernah menikahi kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang mukmin. Apa maksudnya? Kenapa ini dinukil dalam masalah perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya buruknya pemimpin yang membawa keluarganya pada jurang keburukan, yaitu membiarkan mereka berbuat keji, ya, perilaku condong kepada yang sejalan dengannya. Karena ingat, seorang wanita yang bermasalah, di awal itu Allah sudah mengatakan ketika masalah pernikahan, kata Allah apa? Al-khabithatu lil khabithin. Dan seseorang ketika menikahi tidak akan pernah mencari kecuali yang sejalan dengannya. Maka jangan kemudian seorang laki-laki ketika hijrah kemudian melihat keluarganya belum hijrah kemudian mengatakan apa? Keluarga saya nggak bisa berubah, padahal baru nasihatin sekali dua kali. Berarti siapa yang jahat di sini? Suaminya. Karena sesungguhnya seorang laki-laki ketika menikahi wanita, Allah jodohkan sesuai dengan sifatnya. Itu jelas. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Wanita yang buruk dapat laki-laki yang buruk. Wal khabithina lil khabithat. Laki-laki yang buruk akan dapat wanita yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita yang baik dapat laki-laki yang baik. Yang baik dalam perkara agama, bukan perhatian dalam atas nama cinta yang di dalamnya hawa nafsu dan meninggalkan Allah lah. Ya. Maka kemudian seorang yang pintar ngomongnya, mereka membohongi istrinya dengan berbagai macam kebohongan dari pertama pernikahan, mereka nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Perempuan tuh gampang diharatin katanya. Tapi subhanallah, mereka lupa
kalau mereka punya tanggung jawab yang besar di pundaknya sebagai seorang yang nanti dimintain pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat di atas, merupakan suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bahwa seorang laki-laki pezina tidaklah bersetubuh melainkan hanya dengan perempuan pezina atau musyrikah. Dengan kata lain, tiada seorang wanita pun yang mau melayani hawa nafsu lelaki pezina melainkan hanyalah wanita pezina lagi durhaka atau wanita musyrikah yang menganggap itu tidak masalah, karena mereka tidak mengingkari perkara itu. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zani la yankihuha illa az-zaniyah la yankihuha illa zanin au musyrik. Keluar dari sini muncul penjelasan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka melakukan perbuatan tersebut dan menikahi para pelacur. Hukumnya haram bagi orang mukmin, haram. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan nikahnya nggak sah. Dalam perjalanan pernikahannya mereka dianggap zina. Kita bisa bayangin. Ya. Maka di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang kemudian mengumpulkan laki-laki yang disukainya, kemudian dia melakukan dengannya. Maka ada seorang mendatangi Rasulullah dan ingin menikahi wanita tersebut. Turun ayat ini, Rasulullah diam. Turun ayat ini baru keluar jawabannya. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah akad nikah seorang laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan zina terhadap wanita pezina, terkecuali bila ia bertobat dengan tobat yang benar, berhenti total, memperbaiki dirinya. Maka jika wanita yang bersangkutan telah bertobat, akad nikah terhadap laki-laki yang memelihara diri hukumnya sah. Jika masih belum bertobat, maka hukumnya tidak sah. Dan laki-laki yang memelihara, mengatasnamakan mereka memelihara, kalau membiarkan istrinya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka mereka sama dengan memasukkan istrinya ke dalam perzinahan. Makanya kenapa Imam Dhahabi menukil ayat ini. Hati-hati. Sekarang pergaulan nggak ketemu, nggak WA sama. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dinukil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Dikatakan thalathatun la yanzurullah azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah. 3 manusia yang enggak bakal Allah perhatikan, Allah campakkan mereka di hari kiamat. Bayangin, di mana setiap manusia membutuhkan pertolongan Allah. Dikatakan yang pertama al-aq liwalidayhi, seorang yang durhaka sama orang tuanya. 1. Kedua, wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang ke arah laki-lakian, perempuan tomboy. Yang ketiga adalah wadayyuth, laki-laki yang hilang rasa cemburunya. Mereka mengatakan saya cinta, namun membiarkan istrinya bergaul dengan yang bukan mahramnya, maka mereka masuk dalam perkara ini. Sekarang kenapa? Apa maksudnya dayuth? Di dalam Mu'jamul Awsat disebutkan para laki-laki yang menjadi pemimpin untuk rumah tangganya, kemudian dia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Maka ini disebut dengan dayuth. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kenapa kok laki-laki nisbatnya? Karena ingat Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita
itu taatnya kepada pemimpinnya siapa? Laki-laki, nggak bisa dibalik. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Hati-hati, salah satu hilang. Kadang-kadang permasalahan rumah tangga muncul dari sini. Yang pertama, kata Allah, dengan apa yang Allah berikan satu dengan yang lainnya. Sering terjadi permasalahan rumah tangga, berantem antara suami dengan istri karena istri melanggar fitrah seorang laki-laki. Terkadang istri tanpa terasa memberitahu suaminya dengan terkesan menggurui atau memerintah. Kalau ini terjadi, kita sabar, pasti ada rasa sakit di situ karena fitrahnya terlukai. Siapa pemimpinnya? Laki-laki. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Ini nggak bisa tawar dengan apa yang mereka menjadi pemberi nafkah. Posisinya ketika dibalik, maka permasalahan rumah tangga nggak akan selesai sebelum kembali normal. Artinya, kalau yang jadi pemberi nafkahnya siapa? Wanita, maka permasalahan rumah tangga nggak selesai. Selalu akan ada bencana, permasalahan terus menerus gak berhenti. Yang jadi permasalahan apa? Seorang suami di awal karena ngelihat kasihan mengizinkan istrinya untuk bekerja. Paham di sini ya? Di awal perintahnya dari siapa sini? Suami. Kemudian tiba-tiba ternyata gajinya lebih tinggi. Kemudian suaminya berhenti, nggak selesai itu masalah, mulai muncul satu terus. Karena fitrahnya siapa pemberi nafkah? Suami. Maka terkadang suami takut karena istrinya yang lebih dominan karena punya duit. Ini yang sering terjadi dan ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dengan mengharuskan para wanita melaksanakan hak-hak Allah, ya, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah, mencegah kaum wanita dari keburukan-keburukan. Tugas siapa? Para suami. Makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya dan Rasulnya membuktikan bagaimana cara kita memiliki istri yang penurut dengan baik. Dari awal asasnya udah jelas. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba. Ini hadis masyhur. Paham ya? Disebutin semua, li jamaliha wali maliha wali irdiha. Semua tentang perkara dunia yang membuat kita tertarik disebutin di awal. Agamanya di keempat. Terakhir apa? Lidiniha. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Engkau pegang agamanya maka engkau beruntung. Berarti ujung tombak wanita akan menjadi solehah di mana? Agamanya. Dia akan mudah taat sama suaminya gara-gara agamanya yang baik. 2. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang wanita yang baik, fasalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Perhatikan, pertama Allah mengatakan wanita yang solehah. Taat sama siapa di sini? Sama Allah. Maka kalau wanita taat sama Allah, dia akan mudah taat sama suaminya karena Allah. Tapi kalau sama Allahnya bermasalah, maka selesai. Apapun nasihat kita akan loncat, akan jauh, akan ketolak. Udah jelas di sini. Caranya bagaimana? Ketika kita dengerin pengajian, ketika kita mulai belajar, jangan sendirian. Ajak istri kita. Karena ketika kita mengatakan istri saya nggak pernah bisa taat, selalu membantah, kita nggak pernah punya usaha untuk mengajak istri kita untuk mulai taat seperti kita. Terkadang seorang suami memikirkan dirinya, sudah yang di rumah biar di rumah. Sekarang wasilahnya banyak untuk mengajak seorang istri mendengarkan kajian.
Mereka bisa kita ajak sedikit demi sedikit, atau kita membeli buku kemudian kita baca, diberikan kepada dia. Kalau nggak dibaca, taruh, diberikan. Allah akan memberikan hidayah ketika kita mulai berdoa, tapi dengan syarat kita ikhtiar dan usaha. Di sini letaknya. Maka kalau kita ingin melihat keluarga kita baik, kita memberikan contoh plus jadikan istri kita ke arah taat kepada Allah, maka mereka akan mudah taat sama suaminya karena Allah. Kuncinya di sini masalahnya. Tapi kita kadang melupakan. Maka ini yang terjadi. Seorang wanita mudah membangkang dan membantah suaminya, walaupun mereka tahu konsekuensinya. Ketika kemudian Allah murka dan malaikatnya murka, tapi mereka tidak peduli. Kenapa? Karena hatinya mati, ketaatan kepada Allahnya hilang. Bahkan Rasulullah mengatakan syarat seorang wanita ingin masuk surga dari pintu mana saja. Ketika Rasulullah mengatakan idza salatir mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zaujaha. Taat sama suaminya nomor berapa? 4. Pertamanya, keduanya mereka taat sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terkadang ketika seorang wanita dalam posisi halangan mereka tinggalkan itu. Namun ketika mereka setelah bersih mereka mempertahankan itu, maka kemudian proses taat kepada suaminya lebih mudah. Kilalah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam pintu surga dari mana saja yang engkau inginkan. Bahkan Rasulullah mengatakan fanduri anti, lihatlah dirimu terhadap suamimu, hiya jannatuki au naruki huwaj. Dikatakan sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dalam perkara ini Rasulullah menasihati tentang masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, thalathatun qad harramallahu alaihil jannah. Perhatikan, 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Faham maksudnya? Di sini bukan haram mutlak, artinya selamanya, enggak. Tapi Allah akan menekankan mereka masuk neraka. 3 dipastiin tuh. Apa? Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr. Lihat deretannya. Yang kedua adalah wal durhaka kepada orang tua. Yang ketiga wadayuth alladhi yuqirru fi ahlihil khubuth, dan seorang yang hilang sifat cemburunya, yang kemudian menyetujui perbuatan keji pada keluarganya. Ketika istri dan anaknya melakukan kemaksiatan, ya, bermuamalah sama orang yang bukan mahramnya, dia diam, maka Allah pastikan suaminya akan Allah jamin neraka baginya. Ini adalah pemimpin yang keji. Bahkan menurut di dalam hadis Rasulullah SAW, pengertian dayuth di sini, kata Rasulullah SAW dari Ammar ibn Yasir, bahwasanya Rasulullah mengatakan thalathah la yadkhulul jannah. Dikatakan 3 kondisi orang yang tidak masuk surga. Yang pertama ad-dayuth warajul dikatakan warajulah minan nisa wal mudminul khamr, yaitu apa? Yang pertama yaitu dayuth, kemudian seorang yang menyerupai laki-laki, seorang wanita. Kalau tadi wanita menyerupai laki-laki, ini laki-laki menyerupai wanita, mirip. Kemudian peminum khamr. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal mudminul khamr faqad arafna. Kalau orang yang kemudian pecandu alkohol kita sudah paham, ya. Fa amma dayuth qala alladziina la yubali man dakhala ala ahli. Kalau dayuth orang yang enggak peduli siapa yang masuk ke dalam rumahnya, yang enggak peduli, enggak ngurus.
mau masuk laki-laki dari luar, mau dikenal atau nggak dikenal terserah. Kata Rasulullah, orang yang model kayak gini itu dicap sebagai dayuth. Kan berapa banyak yang kita mengatakan ya bahwa saya ingin menyelamatkan keluarga saya, tapi masih ada rasa takut dengan mengatakan saya nggak mau ribut. Kalau subhanallah ada nasihat jelas, bahkan ibu ke anak sekalipun, ada seorang ibu tanya sama seorang syekh, ya syekh, bagaimana cara saya membangunkan anak saya? Saya kadang-kadang kasihan ketika kemudian dia di pagi hari subuh saya bangunkan, dia kecapean, saya ngelihatnya kasihan. Syekhnya menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dia bertanya, apa pendapatmu kalau tiba-tiba di kamar anakmu AC-nya kebakar? Apa yang kamu lakukan? Kata dia, saya akan seret dia walaupun harus membuat rambutnya lepas. Saya nggak peduli. Maka selamatkan anakmu dari api neraka. Simple. Selamatkan anakmu dari api neraka. Sama. Ketika kita kemudian mulai mengatakan saya nggak mau ribut, keributan kita kelak lebih ngeri daripada apa yang kita tahan hari ini. Kita nggak perlu ribut, kita cukup mulai memberikan nasihat dan sikap yang kita tidak suka dengan hal itu, sambil kita mendoakan kepada Allah untuk memberikan mereka hidayah. Karena apa yang kita takutkan sekarang, Allah buat ketakutan itu lebih ngeri di nanti di hari yaumil qiyamah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Ali Al-Qari rahimahullah, dia mengatakan dayuth adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya dengan mendiamkannya. Yang masuk dalam kategori keluarganya yaitu istrinya, budak wanitanya, kerabat wanitanya. Sedangkan keburukan yang dimaksud adalah zina atau permulaannya, ke arahnya. Termasuk keburukan adalah seluruh kemaksiatan, dari mulai minum khamr, tidak mandi junub dan semacamnya. Perhatikan. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan dayuth orang yang ridho adanya perbuatan keji pada keluarganya, yaitu istrinya, dengan mendiamkannya terhadap perbuatan zina, tidak melarangnya, tidak marah karena Allah, tidak marah karena Allah, karena rasa cemburunya sedikit dan imannya lemah. Adapun orang yang telah berusaha mengingkarinya, menghalanginya dari perbuatan keji, maka orang ini tidak disebut sebagai dayuth. Yang terakhir, contoh hal yang ketiga, yang kesimpulannya Imam Mudhahabi tentang perkara ini. Imam Mudhahabi mengatakan, qala musannif rahimahullah, faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahisha, kemudian wa yataghafal limahabati fiha aw li anna laha alaihi dainan wa huwa ajiz aw sadaqa thaqilan aw lahu al-atfal sighar fata'rifu ila al-qadi wa tatlubu farduhum fahuwa duna man yu'rad anhu wala khiyar fi man la ghirata lahu wala khairan fi man la ghirata lah. Dikatakan barang siapa yang mereka mengira istrinya melakukan perbuatan keji, mengacuhkannya karena cinta kepadanya atau karena dia menanggung hutang terhadap istrinya sehingga dia lemah di hadapan istrinya. Kenapa? Yang punya duit istri, ya. Atau karena maharnya yang berat. Kalau kemudian dia melihat maharnya mahal, atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil yang akan menyebabkan istrinya mengadukan kepada hakim, menuntut akan mewajibkannya menanggung pengurusan anak-anaknya, maka itu bukan laki-laki yang baik, yang menjadi mempelai wanita istrinya, dan tidak ada kebaikan bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali. Karena ingat, keluargamu akan jadi musuh
besarmu. Ingat, apa maksudnya? Keluargamu akan menjadi musuh besar bagimu. Dikatakan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuh. Perhatikan ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu, maka hati-hati. Yang dimaksud musuh adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, karena jiwa manusia memiliki fitrah untuk cinta kepada istri dan anak-anaknya, cinta yang besar. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya, jangan sampai kecintaan mereka menuruti semua keinginan istri dan anak. Ini awal musibah. Berawal dari sini, atas nama cinta semua dituruti. Maka kemudian bahkan dalam hal yang kemudian dilarang oleh syariat, Allah memotivasi hambanya untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan mendahulukan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkan janjinya dengan apa? Mereka tidak peduli sama kita. Padahal di dunia kita korban habis-habisan, bahkan ngorbanin agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Keluarga, kata Allah, keluarga satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Al-Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, al-mutakhallifuna yaumal qiyamah ala ma'siyatillah fid dunya ba'dhum li ba'din adu. Orang yang nanti keluarga, sahabat di hari kiamat yang mereka ingkar sama Allah, yang mengatasnamakan cinta tadi, nanti bakal saling bermusuhan. Caranya saling bermusuhan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ma'arij dari ayat 11 sampai 14. Allah mengatakan tentang kondisi orang-orang yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika nanti mereka ditampakkan adab Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan mengorbankan anaknya. Seseorang akan rela mengorbankan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dia akan mengorbankan istri dan saudaranya. Wa fasilatil lati tuwi, dia akan mengorbankan keluarganya, familinya yang dilindunginya di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ibunya dikorbanin. Paham ya? Maksudnya apa? Keluarganya suruh masuk neraka, yang penting dia selamat. Bahkan kata Allah, wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Semua yang di bumi yang dia pernah berbuat baik dikorbanin semua supaya dia selamat. Ada enggak tuh rasa kasihan kalau sudah neraka di hadapannya? Jawabannya enggak. Saya, dirimu, enggak peduli. Kemudian Allah mengatakan, kalla innaha ladha. Kata Allah, sekali-sekali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Gak bisa. Itu angan-angan di pikiran mereka. Kalau bisa keluarga saya kasih semua. Masuk ke neraka, saya selamat. Ini yang terjadi. Yang berikutnya, contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia. Kemudian kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika masuk tuh umat, maka orang-orang yang terakhir masuk ngelaknat saudaranya, ngelaknat keluarganya, ngelaknat ibu bapaknya dengan mengatakan, ya Allah, kasih mereka adab 2 kali lipat dari kami.
Kenapa? Karena mereka yang nyesatin kami. Ada kata kasihan di sini? Enggak. Ada kata cinta di sini? Enggak. Ini kenyataan. Bahkan dari mulai dikuburnya udah jelas. Mereka mulai lupa sama kita. Karena mereka nyesel, kenapa saya dulu nggak gini, kenapa saya dulu nggak gitu. Bahkan keluarga kita sendiri yang ngikutin ke kuburan balik, mulai ngelupain diri kita. Kita ditinggalin sendirian dalam. Apakah kemudian mereka peduli sama kita padahal kita berkorban habis-habisan? Jawabannya enggak. Enggak ada yang mau untuk masuk ke dalam kubur bersamaan. Jelas. Bahkan kemudian Allah mengatakan waqalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul adaba bima kuntum taksibun. Kemudian yang pertama masuk mengatakan kepada yang terakhir, kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasain sendiri adabnya. Dibales. Bisa bayangin di saat itu? Maka kemudian Allah juga mengatakan qala alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Berkata orang-orang dikatakan ittabarra alladziina taba'u, ketika orang-orang yang diikuti, paham ya? Orang-orang yang jadi contoh, yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Kenapa? Wara'awul adab. Di belakang mereka terlihat adab yang jelas. Wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang pengikutnya ngomong, lau anna lana karrotan, seandainya kami punya kesempatan lagi, fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami juga. Subhanallah. Ini kenapa? Gara-gara diemin karena rasa takut atau cinta, apapun alasannya, di saat nanti kita akan jadi orang yang nyesel, bahkan mereka ngelaknat kita. Kenapa kok didiemin, gak diajarin, kasih adab 2 kali lipat. Lihat kata-katanya, lihat kondisi mereka, sifat asli yang keluar, keegoisannya di saat itu, mikirin diri masing-masing. Saya nggak peduli sama suami atau ayah atau siapapun. Dari sekarang, kalau kita, makanya kemudian Allah mengatakan siapa yang mereka bahagia? Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yang bahagia, yang memperhatikan keluarganya karena Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqul rabbakum wahsyaw yauman la yajzin walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidih. Dikatakan wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah suatu hari, pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, atau seorang anak tidak pula bisa menolong bapaknya sedikit pun. Allah juga mengatakan wa ittad'u mithqalatun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika seseorang yang berat dosanya ila hamliha la yahmal minhu syai'un walau kana da qurba, maka tidak akan dipikul untuknya sedikit pun meskipun keluarganya dimintain tolong. Di saat seseorang memikul dosanya, di saat itu dia bakal minta tolong, tapi keluarganya nggak mau tahu, pikul sendiri. Padahal kita di dunia ketakutan kalau nanti ribut gimana, tapi di akhirat mereka nggak peduli, rasain sendiri. Saya punya masalah, engkau punya masalah. Paham di sini? Maka sadarin, bangunin diri kita. Ingat di saat itu kita bakal musuhan.
Kalau kita kemudian tidak melakukan karena Allah, kalau kita tidak membela keluarga kita dan menyelamatkan mereka dari api neraka, maka di saat itu masing-masing mereka akan menjadikan diri kita lupa. Bahkan Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika ditiupkan sangkakala, belum hisab, masih kiamat pertama, masih mulai kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala, manusia dibangkitkan. Bahkan disebutkan yang dimaksud di sini mulai terjadinya hari kiamat. Dikatakan apa? Seseorang akan lari dari saudaranya, dia akan lari dari ibu bapaknya, ibu bapaknya lari dari dia lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in yauma idzin minhum sya'nu yughni. Masing-masing mereka stres memikirkan perkara yang membuat kepala mereka penuh. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan masing-masing takut dimintain pertanggungjawaban. Baru kiamat. Di saat taubat sudah nggak berlaku lagi, terjadi. Belum padang mahsyar, masih kiamat, sifat aslinya keluar. Maka dari sekarang, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kemudian kita meninggal Allah mencatat kita sebagai orang yang tidak peduli dengan keluarga, karena dengan alasan naudzubillah takut dengan mereka, saya nggak mau ribut, saya nggak mau bermasalah dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang berdoalah kepada Allah untuk kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Mintalah kepada Allah hidayah untuk diri kita dan keluarga kita. Jadikan perubahan hidup kita, usaha kita menjadikan mereka bersama-sama dengan kita semua untuk masuk bersama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dan keluarga kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.